Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Damar Palevi Maslia, NIM 31300-238, Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan matkul sistem operasi dengan materi komunikasi antar proses dan thread. Komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses atau interprocess communication yang disingkat IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri dari protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Proses-proses yang memerlukan komunikasi. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memilih sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Komunikasi yang langsung. Bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebutkan nama proses secara eksplisit. Pertama, send, buka kurung P, pesan, tutup kurung, yaitu mengirim pesan ke proses P. Yang kedua, receive, buka kurung Q, pesan, tutup kurung, yaitu menerima pesan dari proses Q. Send itu komunikasi tidak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox yang disebut port. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Yang pertama, send, buka kurung A, message, tutup kurung, yaitu mengirim pesan ke mailbox A. Receive A, message, yaitu menerima pesan dari mailbox A. Sinkronisasi. Komunikasi antara proses membutuhkan please by calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau yang disebut blocking, atau tidak dapat di-blocking, yaitu non-blocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Buffering, baik komunikasi itu langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Yang pertama, zero capacity, atau yang disebut kapasitas 0. 2. Bounded capacity, atau yang disebut kapasitas terbatas. Yang ketiga, unbounded capacity, yang disebut kapasitas tidak terbatas. Itu pengertian dari komunikasi antar proses. Yang selanjutnya, thread. Dalam sistem operasi dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah atau yang disebut instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan cara time switch yang disebut ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya, atau multiproses.
yang disebut ketika ulir-ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem. Ulir sebenarnya mirip dengan proses, tapi cara berbagi sumber daya antara proses dengan ulir sangat berbeda. Multiple thread dapat dilaksanakan secara sejajar pada sistem komputer. Secara umum, multi-threading melakukan tim sleep dan sama dengan tim division multiplex, di mana sebuah CPU bekerja pada ulir yang berbeda, di mana suatu kasus ditangani tidak sepenuhnya secara serempak. Untuk CPU tunggal pada dasarnya benar-benar melakukan sebuah pekerjaan pada satu waktu. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas ID thread, program counter, himpunan, register, dan stack. Dengan banyak kontrol thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. User atau pengguna thread. User thread didukung di atas kernel dan diimplementasi oleh thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Adapun kelemahannya yang dialami yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Kernel thread. Kernel thread didukung oleh sistem operasi, pembuatan penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Keuntungannya adalah jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread pada prosesor yang berbeda. Yang selanjutnya berdasarkan pemetaan thread. Model multithreading berdasarkan dengan pemetaan dipecahkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama many to one, yang kedua one to one, dan yang ketiga many to many. Yang pertama many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan user ke sebuah thread. Tingkatan kernel pengaturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga efisien. Hanya satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi multithread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contoh dari many to one adalah Solaris Green Threads dan GNU Portable Threads. Yang kedua, one to one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan user ke setiap thread. One to one menyediakan lebih banyak konsistensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread, user memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu jika mengimplementasikan sistem ini maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Yang ketiga, many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan user ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkat user. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang developer inginkan. Tetapi konsistensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Keuntungan dari sistem ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor.
Jenis-jenis proses thread. Pada proses thread terdapat dua jenis thread. Yang pertama single thread process dan yang kedua multi thread process. Single thread process, sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai single thread yang berfungsi sebagai pengendali. Dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara berurutan sesuai dengan urutan masing-masing thread atau terstruktur dan hanya mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Di bawah ini merupakan gambar. Yang kedua, multi-thread process merupakan satu atau beberapa thread yang dijalankan secara bersamaan multiproses, di mana masing-masing thread tersebut menjalankan pada jalur masing-masing. Setiap thread pada multithread menjalankan kode atau script program secara berurutan. Multithread dapat diartikan juga sebagai suatu proses dengan thread banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu-satuan waktu. Multithread sering pula disebut dengan multiproses atau multitasking pada sistem operasi. Keuntungan memakai thread. Tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk terus berjalan walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Contohnya multithread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. 2. Pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi. Perbedaan proses dan thread. Thread berbeda dengan proses karena thread memiliki address space yang sama, yang artinya mereka mau berbagi variabel global. Karenanya masing-masing thread dapat saling mengakses virtual address, membaca, menulis, bahkan menghentikan thread lain. Sedangkan proses bisa dimiliki oleh user dan kemungkinan proses tersebut menunggu atau ditahan proses yang lain. Proses selalu dimiliki oleh suatu user sehingga mereka dapat saling bekerja sama, tidak saling bersentuhan. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.